TV di Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, kembali kita di acara Forum Kalbar. Seperti biasa di acara ini kita akan berdialog terkait isu-isu teraktual yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, di tengah euforia perayaan Hari Kemerdekaan ini kita juga akan membahas satu tema yang juga terkait dengan kemerdekaan, yaitu kita berbicara tentang Duta Kampus Merdeka. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama kita menghadirkan Bang Agus Syahrani. Beliau adalah Leads DKM atau Duta Kampus Merdeka Area 4 Kalimantan dan Sulawesi. Beliau juga adalah Duta Kampus Merdeka Universitas Tanjung Pura dan juga pelaksana Pusat Kampus Merdeka, begitu Bang ya. Nah, kemudian juga kita juga menghadirkan Bapak Dr. Andi Mursidi. Beliau adalah koordinator Duta Kampus Merdeka Provinsi Kalimantan Barat dan juga Ketua STKIP Singkawang. Baik, langsung saja kita sapa dua orang narasumber kita. Pertama Bang Agus, gimana kabarnya Bang? Salam kolaborasi, ya, menginspirasi. Semangat terus Bang ya. Semangat. Oke, semangat 45 nih Bang di Hari Kemerdekaan. Kemudian Pak Andi, gimana Pak? Alhamdulillah, salam kolaborasi menginspirasi dari STKIP Singkawang. Ini hari ini terbawa euforia kemerdekaan ini Pak ya. Semangat semua ini kita. Oke, baik, ini kita berbicara tentang Kampus Merdeka dan juga di Hari Kemerdekaan ini Pak. Apa benang merahnya nih Pak? Kampus Merdeka, kemudian juga ini mungkin kita dari Pak Andi dulu Pak ya. Ya, kita berbicara tentang Kampus Merdeka, ada juga Merdeka Belajar ini di hari yang merdeka, gimana Pak? Silakan. Oke, dalam rangka juga memperingati Hari Kemerdekaan kita, sama-sama kita ucapkan Dirgahayu 77 tahun Kemerdekaan Indonesia. Pemirsa ya, Forum Kalbar yang kami hormati, di hari menjelang Hari Kemerdekaan ini salah satu topik memang yang sangat menarik kalau kita berbicara tentang di bidang pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan kita saat ini, kita mengenal MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari istilah yang dicanangkan oleh kementerian ini, MBKM ini, Merdeka Belajar, kemudian Kampus Merdeka, dan ini sangat pas dengan apa yang terjadi dan sedang berjalan pada saat ini, yang gencar-gencarnya diterapkan oleh kementerian dalam suatu upaya target dari pemerintah, dari pesan dari Bapak Presiden Jokowi yang dilaksanakan, diimplementasikan oleh Mas Menteri, bagaimana Indonesia ini ke depan bisa mencetak lulusan-lulusan yang unggul sesuai dengan program pemerintah. Gitu. Jadi terima kasih. Oke, baik. Jadi memang kata kuncinya salah satunya unggul begitu Pak. Unggul, iya. Nah, ini kepada Bang Agus ini Bang. Ini bahasanya ini udah kemana-mana. Ini ada belajar merdeka, kampus merdeka. Seberapa merdeka Bang? Artinya seperti apa konsep merdeka belajar ini? Kan tadi disampaikan ada dua ini, berarti ada merdeka belajar dan kampus merdeka. Nah, untuk merdeka belajarnya sendiri itu seperti apa? Ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentu memiliki sebuah alasan yang kuat dan tentunya itu menjadi implementasi dua hal ini, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Produk hukumnya sudah disediakan. Merdeka Belajar kita sama-sama memahami dengan baik bahwa itu adalah ranah untuk sekolah, di mana memang Merdeka Belajar dimulai dari semuanya bergerak. Ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada fasilitator penggerak, ada asesor penggerak seperti Bang Dedi. Tentu ini menjadi hal yang berkesinambungan. Nah, kami di PT, tentu di perguruan tinggi, memahami ini sebagai sebuah hal yang penting, bahwa sumber daya manusia unggul tadi yang disampaikan oleh Pak Andi itu tentu harus diwujudkan dalam akselerasi implementasi itu. Tentu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka mendekatkan perguruan tinggi mahasiswa dengan dunia usaha dan dunia industri menjadi sebuah hal yang saat ini harus terjadi. Dan tentu di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sendiri membuat kemerdekaan dalam tanda kutip bukan dia sesuatu yang tanpa batas, sesuatu yang tanpa ada aturan. Merdeka di sana kembali ke bawah mahasiswa itu dapat menentukan passionnya ada di mana, sehingga kemerdekaan yang dimaksudkan di sana lebih kepada bagaimana kemudian mahasiswa didekatkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu yang menurut saya. Iya, artinya tadi seperti salamnya Pak Andi tadi adalah kolaborasi Pak ya.
Ya, ini kan selama ini kita juga kolaborasi nih, ada kolaborasi kampus juga dengan dunia usaha, dunia industri. Apa yang membedakan konsep Merdeka ini untuk kolaborasi itu, Pak? Ya. Oke, konsep Merdeka Belajar ini, pertama penekanannya adalah memberikan otonomi, memberikan otonomi kepada perguruan tinggi, atau sekolah penyelenggara, kemudian memberikan kebebasan kepada mahasiswa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bang Agung tadi, untuk mahasiswa ini mengembangkan potensi dirinya. Nah, setelah dia mampu mengembangkan potensi diri, ini juga salah satu implementasinya. Kalau dulu kita mengambil katakanlah bidang pendidikan sarjana, 8 semester benar-benar kita berada di kelas. Berada di kelas, diajar oleh dosen-dosen, yang semuanya dosennya adalah dalam tanda petik dosen teori. Nah sekarang, mahasiswa kita diberi kebebasan, berada di kelas full itu hanya 5 semester. Jadi 3 semester mengambil di luar program studinya. 1 semester di dalam perguruan tinggi. Nah, kemudian yang 2 semester atau 1 tahun, ini yang mahasiswa ini bisa keluar, masuk ke dunia industri. Nah, ketika mahasiswa ini masuk ke dunia industri, mahasiswa ini belajar, disitulah dia akan menemukan, dan yang dipelajarinya tidak harus sesuai, bahkan diarahkan yang berbeda dengan program utamanya, supaya ada komplementasi. Ya. Nah, kemudian letak kolaborasinya bagaimana dengan yang konsep yang dahulu. Nah, kolaborasi di sini lebih kepada passionnya tadi, kepada passionnya mahasiswa. Mahasiswa ini mau kemana? Contoh kalau kami, umpamanya sekolah kami, perguruan tinggi kami, dia di bidang pendidikan. Tapi kolaborasinya kami bisa aja. Kalau dulu kita bicara pendidikan itu kolaborasinya dengan sekolah apa segala. Tapi sekarang dengan passion mahasiswa ini bisa memilih apa yang menjadi minat dia. Kami sudah banyak juga mahasiswa-mahasiswa kami yang bekerja di bidang IT, kemudian pelatihan magang bersertifikasi di bidang IT juga. Nah, kami berkolaborasi. Jadi kolaborasinya lebih luas lagi. Jadi teman ini. Jadi artinya ini penekanannya juga untuk merdeka bagi mahasiswanya, artinya mereka bisa mengikuti minat dan bakat mereka. Ya, tidak terpaku dengan apa yang diajarkan kampus saja begitu, Pak ya. Betul. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Artinya kalau kita berbicara tentang konsep kampus ini kepada Bang Agus ini ya sebagai pelaksana pusat kampus Merdeka ini, Bang. Artinya kampus itu kan kita sudah didesain selama ini atau diidentikan dengan keahlian khusus gitu ya. Artinya misalnya dia di satu kampus ini, di satu kampus umum dispesifikkan ke dalam satu fakultas. Nah, satu fakultas lagi ke dalam jurusan, lebih spesifik lagi kepada prodi. Bahkan prodi pun ada juga spesifikasi lagi di dalam itu. Artinya memang kampus ini dibuat supaya dia mempunyai keahlian khusus. Misalnya kan tadi ada bahasa atau di teknik apa. Nah, sekarang ini seperti dibuka ini. Dan dibuka bahwa oke, tidak perlu seperti itu. Artinya ada apa minatnya seperti apa bisa masuk. Ini bagaimana apa meramunya ini dalam sebuah kampus ini, Bang? Kampus Merdeka tentu pemaknaan Merdeka tidaklah menjadi sebuah hal yang semuanya tanpa ada aturan. Tentu dengan hal yang memang sudah disediakan dalam bentuk ketentuan hukum, semuanya menuju kepada bahwa kemerdekaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah sebuah pendekatan yang diberikan kepada PT untuk memberikan sebuah kebebasan kepada mahasiswa disesuaikan kembali dengan apa yang menjadi passionnya. Dalam proses ini tentu mahasiswa juga tidak bisa, ini adalah kemerdekaan, ini adalah hak bagi mereka untuk mengambil hak belajar di luar PT. Tapi dalam proses yang berikutnya adalah bagaimana sebenarnya Kampus Merdeka memberikan sebuah ruang kepada mahasiswa untuk kemudian selain dengan proses mereka belajar, penguatan yang ada di PT mereka, bidang studi yang mereka ikuti, bidang keilmuan yang mereka ikuti, semuanya itu ada di semester sampai dengan semester 5. Selepasnya mereka tentu akan mengikuti sebuah kegiatan-kegiatan yang lebih didekatkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dalam proses inilah sebenarnya kemerdekaan yang
tentu diberikan kepada mahasiswa untuk memilih. Kita sama-sama memahami bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka menyediakan 9 bentuk kegiatan pembelajaran. 9 bentuk kegiatan pembelajaran ini tentu diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih passionnya. Mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik yang tentu memahami dengan baik apa yang menjadi nawacita dari mahasiswa itu sendiri. Dalam proses ini tentu semuanya dengan terbimbing dan semuanya tentu didekatkan dengan proses bahwa mahasiswa lebih didekatkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Ya, ini apa namanya kepada Pak Adi ini kan menarik, artinya memang didekatkan dunia usaha, dunia industri. Oke, misalnya kalau kita berbicara tentang mahasiswa di Fakultas Ekonomi, Fakultas Bisnis, begitu Pak. Nah ini kita misalnya di kampus Bapak ini kan mencetak guru Pak, ya mencetak guru. Nah, seperti apa meramunya ini? Mungkin kita kaitkan dengan tadi ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sekarang ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM itu. Nah, seperti apa ini Pak? Apa namanya kita menciptakan guru yang unggul dengan konsep merdeka ini Pak? Dalam konteks untuk menciptakan calon guru yang unggul, ya, bekal yang diberikan kepada mahasiswa 5 semester itu memang tidak hanya teori. Ya, mahasiswa kami juga sudah sejak awal kita latih mereka untuk turun ke lapangan, kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan lanjutannya mereka udah turun ke lapangan. Jadi konteks keilmuan di bidang pendidikan ini tetap menjadi standar utama bagi lulusan kami. Ya. Nah, setelah itu kami yakin tidak semuanya orang yang kuliah di perguruan tinggi di bidang pendidikan tempat kami ini akan menjadi calon guru. Nah, ini yang sejak awal kami berdiri udah kami pikirkan. Pasti mereka akan berkembang mengikuti lingkungan. Dan kita tahu bahwa lingkungan kita ke depan itu kita tidak ada yang bisa memprediksi dengan kondisi. Nah, di sini kita harus membekali mahasiswa dengan kami di tempat kami sebut dengan kurikulum life skill. Jadi selain bidang pendidikan, kami menguatkan mahasiswa kami dengan bidang-bidang keilmuan, bidang-bidang dasar keilmuan yang menurut prediksi kami sangat mendukung kehidupan mereka di masa yang akan datang. Contoh umpamanya di bidang IT, ya, di bidang IT. Nah, ini kami kolaborasikan dengan kurikulum bidang IT ini. Kami tidak ada mata kuliah pelajaran itu secara khusus, tidak ada. Tapi dengan kemajuan teknologi, lingkungan, mahasiswa kami bisa mengikuti. Nah, calon guru atau guru nanti ini ketika mereka terjun lapangan saat ini, kalau mereka katakanlah melakukan program pengenalan lapangan atau praktek lapangan, konten-konten pembelajaran, mereka ini kan butuh peralatan IT untuk ini. Sampai pembuatan video pembelajaran. Nah, ini bagi mahasiswa kami sudah tidak ada masalah. Nah, artinya apa? Calon guru ini memiliki kemampuan IT. Kalau toh suatu ketika mereka tidak, katakanlah, belum berkesempatan untuk menjadi guru sesuai dengan cita-cita mereka niat awalnya kuliah, mereka udah punya backup nih. Mereka ahli-ahli di bidang IT. Mereka udah sangat familiar dengan bagaimana membuat konten-konten. Nah, ini juga saya bilang cukup menarik juga. Kami tidak ada mata kuliah secara khusus, tapi ketika kita minta mereka membuat konten pembelajaran sampai video dan lain sebagainya terkait dengan materi itu, mahasiswa kami sudah sangat familiar. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Nah, kolaborasi, jadi ada kebebasan bagi mahasiswa. Ya, ini artinya memang tidak dibatasi lagi bahwa ilmu ini hanya untuk ini begitu ya. Jadi harus ada kolaborasi tadi sehingga bisa menguasai semua. Ini kan lebih kompleks lagi kalau kita bicara di kampusnya Bang Agus ini ya. Artinya ada hampir semua bidang ada di situ gitu Bang ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi bahwa memang harus ada penyesuaian atau penambahan ilmu khusus dengan ini kepada guru dan sebagainya gitu kan. Nah, sebenarnya urgensinya apa Bang? Artinya urgensi sampai MBKM ini harus dikembangkan sampai semasif ini. Saya lihat juga luar biasa masif ini Bang ya. Sampai ke sekolah semuanya dibimbing dan sebagainya. Apa urgensinya ini Bang? Ya, MBKM tentu urgensi yang ada di dalam MBKM ini sekali lagi tidak menafikan apa yang sudah dosen lakukan di 5 semester untuk penguatan. Tapi yang ada adalah di dalam aktivitas di luar kampus, di luar program studi itu akan membuat mahasiswa untuk lebih dekat dengan dunia usaha dan dunia industri, dan tentunya itu akan membuat juga mahasiswa melihat lebih dekat dan disesuaikan dengan apa yang ada di
di kampus. Iya. Nah, dalam proses ini MBKM memberikan sebuah kebebasan yang tentunya juga di dalamnya ada hal yang diatur dalam penjaminan mutu untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran. 9 BKP bentuk kegiatan pembelajaran itu semuanya tentu memberikan penjaminan mutu yang tentu ada di dalamnya. Sebagai contoh misalnya di dalam kegiatan magang dan studi independen, misalnya mahasiswa saya di setiap program studi pasti ada yang disebut sebagai capaian lulusan, kompetensi yang ada. Nah, capaian lulusan itu kemudian didekatkan. Tentu misalnya di program studi saya misalnya menjadi guru bahasa Indonesia itu juga menjadi tenaga pengajar bahasa Indonesia menjadi hal yang tentu ada di dalam CPL. Tetapi yang CPL yang lainnya misalnya untuk menjadi peneliti, untuk menjadi jurnalis, untuk menjadi bentuk-bentuk yang memang terkait dengan kesastraan misalnya, sehingga itu yang membuat program studi pendidikan bahasa Indonesia bersama dengan TVRI Kalimantan Barat ada mahasiswa kami yang ikut magang di sini. Kedekatan-kedekatan itulah yang membuat nanti mahasiswa akan passionnya apa. Oh, ternyata passionnya seperti Bang Deddy. Passionnya nanti akan ada di dunia jurnalis, tentu itu akan lebih didekatkan. Sekali lagi proses ini kemudian tidak menafikan apa yang dosen lakukan di kelas. Ya, berarti memang ini menggambarkan betul dengan apa yang disampaikan Pak Adi tadi, life skill kurikulum tadi. Pak, ya. Oke, kita akan bahas ini seperti apa implementasinya. Tadi kita berbicara konsep, sekarang apa sih implementasinya, seperti apa siswanya yang bisa terlibat, kemudian seperti apa dari kampus juga. Namun setelah iklan berikut ini, Pak. Tadi bagi Anda yang baru saja bergabung, kita berdiskusi terkait Duta Kampus Merdeka yang tadi kita masih sudah berbicara terkait bagaimana konsepnya, kemudian urgensinya seperti apa, sehingga memang harus kita terapkan secara masif. Nah, sekarang kita berbicara tentang implementasi. Tadi mulai dari Pak Andi dulu untuk menyambung pertanyaan saya tadi, Pak. Bapak menyampaikan ada istilah life skill kurikulum begitu ya. Artinya kurikulum yang betul-betul berbicara tentang skill yang dibutuhkan di lapangan, Pak ya. Nah, apa esensinya yang ada di kampus Merdeka ini, Pak? Ya. Oke, kalau kita berbicara tentang life skill kurikulum, kebetulan saya sudah mengenal istilah life skill kurikulum ini sudah cukup familiar. Yang berangkatnya dari luar negeri, juga mahasiswa kami juga pernah kami kirim ke sana untuk belajar, gitu. Dan ternyata saat ini kita di Indonesia menerapkan life skill kurikulum. Jadi pada dasarnya life skill kurikulum itu adalah aplikasi atau pelaksanaan dari MBKM itu sendiri. Jadi karena di MBKM itu bagaimana kita menerapkan ilmu dasar yang menjadi bekal tujuan awal mahasiswa masuk suatu program studi. Nah, kemudian disinergikan dengan keterampilan apa yang dia butuhkan untuk kehidupan dia di masa yang akan datang. Yang tadi saya katakan yang kita belum tahu. Pangsa kerja mahasiswa kita yang saat ini 10 tahun yang akan datang, mereka akan bekerja di mana? Nah, ini yang kita siapkan. Bidang-bidang dasar itu mempunyai yang terkait dengan bidang-bidang computing ya, atau yang literasi kita kenal literasi digital, kemudian termasuk juga bidang-bidang ilmu yang lain yang berkembang, tapi arahnya atau dasarnya adalah kepada bidang digital. Ini yang harus kita pahami. Program ini di bidang digital ini bagaimana semua bidang-bidang keilmuan yang ada di perguruan tinggi itu harusnya mahasiswa-mahasiswanya sudah belajar, sudah masuk ke area digital. Nah, termasuk juga katakanlah di bidang pertanian, mereka harus belajar digital juga. Jadi secara digital mereka akan paham bagaimana bertani secara digital. Ya, itu juga ya. Demikian bidang-bidang lain juga. Nah, jadi kita harus tahu apa yang menjadi dasarnya. Kemudian yang penting juga di dalam bidang manajemen, katakanlah, kalau kita ingin mengembangkan bidang ilmu manajemen, kita harus tahu dasar bidang ilmu manajemen itu adalah apa. Dan sekarang kita punya semacam kita mengenal apa dengan istilah manajemen pengetahuan, knowledge management. Nah, bidang-bidang ini yang harus kita kenalkan mahasiswa sehingga mereka bisa berpikir umpamanya secara sistematis, kemudian bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dari knowledge management. Karena setelah saya pelajari juga knowledge management itu intinya bagaimana kita akan mengembangkan keilmuan yang sudah ada ke depan. Nah, ini yang harus kita tularkan ke banyak orang. Ya.
Contoh bidang dasar komponen dasar dari knowledge management itu kita berbicara tentang prosesnya, kemudian kita berbicara tentang IT-nya, teknologinya, kita berbicara tentang sumber daya manusia. Nah, kalau dalam setiap mengambil keputusan kita bisa selalu ingat kepada tiga hal ini ya. Jadi termasuk juga kalau aplikasinya nanti kita implementasikan, kita sinergikan dengan kepemimpinan, karena kita tanpa contoh yang baik itu juga tidak bisa. Itu. Nah, tiga dasar inilah yang menjadi pengembangan keilmuan kita yang akan datang. Nah, inilah bekal-bekal ini yang harus kita tanamkan ke mahasiswa, mereka bisa berpikir secara sistematis, mereka bisa menggunakan IT, ya. Jadi nanti generasi ke depan, jadi IT kita akan semakin canggih, kita sudah berbicara metadata, kemudian kita sudah sampai ke teknologi metaverse yang saat ini sedang berkembang, baru berkembang. Teknologi metaverse. Jadi gitu Bang Deddy. Oke, jadi luas sekali sebenarnya tujuannya, sehingga memang harus kita terapkan untuk mengikuti perkembangan zaman begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin lebih tepatnya kepada Bang Agus ini. Seperti apa implementasinya, Bang? Artinya untuk Kampus Merdeka ini untuk mahasiswanya seperti apa yang bisa mereka ikuti, kemudian bagaimana juga transformasi yang ada di kampus untuk mengakomodir ini, Bu? Yeah. Megatrend tidak bisa kita tolak, apalagi dengan adanya pandemi ini membuat semuanya lebih dipercepat. Kita bisa menyaksikan saat ini bahwa dunia kerja itu sudah berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang dihilangkan oleh artificial intelligence. Nah, persoalan-persoalan yang paling sederhana saja, misalnya kita sudah tidak perlu lagi, Bang Deddy sudah tidak perlu lagi menabung, itu harus ke teller dan segala macam. Nah, proses ini kemudian harus dilihat dengan baik sehingga mahasiswa itu didekatkan dengan apa yang ada di dunia usaha, dunia industri. Proses ini pula yang kemudian membuat bahwa kami sebagai dosen ini tidaklah kembali hanya meresepkan, bahwa ilmu itu, pengetahuan itu hanya diberikan dalam bentuk resep yang tentunya kami adalah operator lainnya. Dalam proses inilah kemudian MBKM menyediakan ruang-ruang keterbuka itu untuk PT dan sivitas akademika yang ada yang tentunya juga terbuka. Kita sama-sama memahami resistensinya ada. Mungkin resistensi itu karena informasi belum sampai atau mungkin ada sesuatu yang memang harus didekati dengan baik. Proses ini pula yang kemudian membuat di dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah masuk pada MBKM 3.0. MBKM 3.0 itu adalah yang 2.0 di mana memang semuanya disediakan oleh pemerintah dalam bentuk fleksib, karena MBKM ini ada dua jenis. Ada yang diinisiasi oleh kementerian sebagai contoh, dan tentunya contoh ini juga bermula dari sebuah proses. Misalnya dengan kampus mengajar angkatan 1 yang sebelumnya adalah kampus mengajar perintis segala macam, semua proses itu dengan proses ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan sehingga saat kemudian dia sudah sampai pada titik yang baik, itu kemudian dapat dicontoh oleh PT untuk melaksanakan MBKM Mandiri. MBKM Mandiri di sini sebagai sebuah yang masuk pada 3.0. Implementasi ini didekatkan dengan sesuatu yang memang ada, sehingga tidaklah membutuhkan seperti Bang Deddy, saya, Pak Andi yang harus S2 baru bisa keluar negeri. Saat ini untuk S1 saja mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa internasional dalam bentuk ISMA itu juga bisa. Sehingga pada semester 6 atau 7 mereka sudah bisa kuliah di seperti Bang Deddy di Inggris, di Manchester, seperti saya di Malaysia dan segala macam, sehingga proses itu akan lebih dipercepat. Sehingga jadi dari masih mahasiswa semester sudah bisa ikut sudah juga. Bisa. ISMA itu namanya. ISMA, ISMA. Oke, kemudian apa lagi selain itu yang bisa diikuti mahasiswa ini untuk ikut MBKM ini? Yang sedang buka saat ini misalnya yang kampus mengajar angkatan 4, di mana memang untuk mendekatkan mahasiswa dengan dunia pendidikan, dan tentu itu bukan lagi menjadi ranah kami di FKIP. Menunjukkan bahwa pendidikan bukan lagi hanya khusus itu menjadi tanggung jawab di FKIP atau LPTK, tapi ini sudah menjadi sebuah proses bahwa semua jurusan bisa untuk mengurus pendidikan, sehingga yang ada adalah bukan untuk kampus mengajar itu mahasiswa teknik mengajar di sekolah, tapi yang ada mendekatkan teknik informatika misalnya, bahwa di sana guru didekatkan dengan semua sumber-sumber belajar yang kemudian itu adalah berbasis teknologi informatika yang menjadi keilmuan mereka. Kemudian ada program kewirausahaan Merdeka yang sudah buka juga, kemudian magang dan studi independen batch ketiga sudah diumumkan, dan tentu ini menjadi sebuah proses yang saat ini juga yang sedang dikelola oleh pelaksana pusat kampus Merdeka itu adalah dengan kampus Merdeka Mandiri. Artinya dia berinisiatif sendiri begitu.
Nah ini kan ke Pak Andi nih, ini kan banyak ini pilihan-pilihan programnya. Bagaimana kampus mengintegrasikan ini dengan program-program kampus sendiri, Pak? Artinya apakah sejauh ini berjalan dengan baik untuk mahasiswa yang mengikuti ini dan sebagainya, Pak? Di tempat kami, setiap kegiatan flexi MBKM, kami selalu mendorong mahasiswa, selalu mendorong dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi kami. Bahkan kami bukan hanya mendorong, mewajibkan untuk selalu ikut. Gitu. Untuk selalu ikut, dan kita sudah banyak yang kita dapatkan. Tadi disinggung oleh Bang Agus, umpamanya kampus mengajar 4 yang sedang jalan. Ini kan sudah bergulir, dan kalau yang saat ini yang sedang proses, kalau saya tidak keliru penutupannya itu minggu depan, itu adalah Wirausaha Merdeka. Kemudian ada juga program yang umpamanya praktisi mengajar. Jadi kita bisa mengundang orang luar untuk yang ahli untuk masuk di kelas sesuai dengan bidang keilmuan. Juga banyak bidang-bidang lain yang kita terlibat dan kita selalu aktif. Tapi yang cukup populer dan paling banyak peminatnya yang saya ketahui itu adalah kampus mengajar. Nah ini kami sinergikan. Jadi sudah memang selain ada persyaratan minimal yang ditetapkan dalam mengikuti berbagai kegiatan itu, kami selalu support. Jadi siapa yang memenuhi syarat, kita cek syaratan, masuk, ayo kita sama-sama. Nah itu juga bagian dari tugas kami yang terkait dengan agenda program kita hari ini. Jadi begitu Bang Deddy. Nah, ini menarik. Artinya apa yang direncanakan dari pusat itu sebenarnya sudah disambut oleh kampus begitu ya, sudah diterapkan. Nah, ini tadi kita dari awal sudah panjang lebar berbicara tentang MBKM ya, tetapi kita masih belum menyinggung ini tema utama kita, yaitu Duta Kampus Merdeka. Nah, sebenarnya apalagi ini Duta Kampus Merdeka nih? Apakah bagian dari itu atau seperti apa? Silakan mungkin dari Bang Agus dulu, Bang Agus. Baik. Yang poin paling terpentingnya itu adalah bahwa kewajiban itu ada pada kami, pada Sivitas Akademika, pada ketua program studi, pada dosen pembimbing akademik. Kewajiban itu adalah untuk memfasilitasi mahasiswa. Sedangkan bagi mahasiswa itu adalah hak. Tetapi memang hak ini kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang sudah memiliki persyaratan yang cukup untuk ikut kegiatan MBKM, maka kami berkewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa untuk menunjukkan, mengangkat mereka lebih tinggi sedikit sehingga proses ini jauh lebih baik dalam MBKM. Nah, tentu kita mengenal ada guru penggerak, ada fasilitator penggerak, maka Duta Kampus Merdeka juga menjadi bagian dari dosen penggerak, begitu ya. Karena memang Duta Kampus Merdeka itu adalah komunitas para dosen, perguruan tinggi, akademik dan vokasi. Kita sama-sama memahami dengan baik bahwa PT kita ada akademik dan vokasi yang memang bergerak untuk berkontribusi dalam akselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di seluruh Indonesia. Dalam hal ini Duta Kampus Merdeka, nature-nya, sifatnya tentu dia lebih kepada penggerak, sebagai penggerak MBKM, kemudian penetrasi insight yang kita sama-sama memahami program MBKM, dan tentu program MBKM itu baik yang flagship yang diinisiasi oleh Kemdikbud maupun yang MBKM mandiri. Tentu proses ini adalah bagaimana Duta Kampus Merdeka itu juga menyebarluaskan spirit dan esensi dari kebijakan MBKM secara benar, itu paling penting. Karena MBKM ini harus benar dulu disampaikan dan impactful. Artinya seperti Pak Andi ini, beliau adalah ketua STKIP, maka itu impactfulnya di PT jauh lebih baik. Sehingga Pak Andi bisa menggerakkan Sivitas Akademika yang ada di STKIP Singkawang dan juga di sekitarnya begitu. Oke, ini kan kalau kita lihat Bapak adalah leads-nya ya untuk area Kalimantan dan Sulawesi. Ini apa tanggung jawabnya untuk seperti ini, Pak? Jadi untuk di pelaksana pusat kampus Merdeka, memang komunitas DKM menjadi bagian salah satu di dalamnya. Maka di dalamnya kami berada di leads untuk beberapa PT yang ada. Maka yang Tugas kami seperti yang sudah kita lihat di sana memang bahwa Leeds itu mengorganisasikan areanya. Area 4 meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan Gorontalo sebenarnya. Dan di dalam seluruh Kalimantan itu Kalimantan, Sulawesi, dan Gorontalo itu ada 2 Leeds, ada saya, dan saya mengkoordinasikan untuk wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Oke, jadi apa namanya untuk koordinasinya ada di Leeds ini gitu Pak ya. Betul. Nah ini kepada Pak Andi ini spesifik di Kalimantan Barat begitu Pak ya. Seperti apa Pak untuk progres Duta Kampus Merdeka sendiri di Kalimantan Barat di provinsi kita Pak?
Oke, sebagai koordinator wilayah Kalimantan Barat, ya, kami hanya melaksanakan, kemudian mengembangkan apa yang sudah digariskan jadi program kerja dari lead area koordinasi dari lead area 4. Ya. Jadi kami hanya tinggal mengimplementasikan. Karena kenyataan yang di lapangan, apa yang temuan-temuan kami di lapangan, karena kami bersentuhan langsung dengan lapangan, bahkan ada perguruan tinggi yang pernah tanya kepada saya, memulai MBKM itu dari mana? Nah ini kan sesuatu yang agak aneh, sudah jalan bertahun-tahun, memulainya dari mana? Nah ini merupakan bagian tugas kami sebagai koordinator wilayah Kalimantan Barat untuk lebih mengakrabkan perguruan tinggi bisa benar-benar mengimplementasikan MBKM. Sekarang keterkaitan antara MBKM dengan DKM itu apa? Nah, DKM ini adalah untuk mengawal bagaimana program-program MBKM yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dikawal secara mandiri oleh dosen-dosen. Nah, contoh umpamanya yang kurikulum yang terkait dengan kurikulum life skill. Bagaimana teman-teman yang sebagai duta kampus Merdeka ini bisa lebih mengenalkan, mengawal, membantu untuk pengembangan, untuk aplikasi agar program MBKM yang sudah ditetapkan ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Yang nanti pada bagian akhir dari program MBKM saat ini semuanya masih dalam tanda petik disponsori, seperti ini disponsori, semuanya berasal dari pemerintah. Nah setelah ini kita harapkan target pemerintah itu dengan istilah baru yang disebut dengan MBKM Mandiri. Nah, hanya persoalan sebelum kita sampai ke MBKM Mandiri, ini masih banyak hal-hal yang harus kita benahi. Nah, ini menjadi bagian dari tugas kami sebagai lead, Mas Bang Agus sebagai lead, kemudian saya sebagai koordinator di wilayah Kalimantan Barat untuk merangkul, ya, teman-teman dosen untuk bisa menjadi duta kampus Merdeka di kampusnya masing-masing. Jadi gitu. Oke, jadi tugasnya sangat berat juga sebenarnya Pak. Ya, harus bagaimana membuat orang mau mengimplementasikan ini. Nah, kalau kita lihat seperti itu untuk di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, menurut laporan-laporan dari koordinator ini seperti apa antusiasme dari kampus-kampus ataupun misalnya spesifiknya dosen dan mahasiswa untuk mengikuti ini, Pak? Ya, tentu kita bisa melihat bahwa nature dari DKM itu sendiri ada 3 hal ya. 3 hal, misalnya yang pertama tentu pendampingan master trackernya itu adalah duta kampus Merdeka, pendampingan ketua-ketua program studi. Nah di dalam proses ini tentu DKM itu akan betul-betul menjadikan MBKM itu terintegrasi di dalam struktur kurikulum. Jadi MBKM bukan lagi hanya sekadar untuk meletakkan sesuatu yang tidak mengakar sampai ke bawah, tapi di MBKM itu masuk dalam struktur kurikulum. Sehingga MBKM itu bukan sesuatu yang seperti virus, sesuatu yang MBKM itu adalah sesuatu yang memang ada di dalam kurikulum itu sendiri, hanya akselerasinya, mempercepat. Sehingga proses ini dia masuk dalam konteks, dia masuk dalam transformasi, dan tentu itu adalah bagian dari konteks transformasi pendidikan. Kemudian yang kedua, DKM itu juga identifikasi profiling dari komunitas dosen yang tentunya itu menggerakkan transformasi PT itu sendiri. Kemudian yang ketiga tentu ini pembinaan komunitas yang existing. Nah, yang tentu di dalam nature-nya itu adalah go to person. Artinya duta kampus Merdeka itu dia menjadi go to person untuk PT-nya sendiri dan tentu juga untuk PT di sekitarnya dalam memfasilitasi akselerasi implementasi MBKM. Nah, hadirnya Pak Andi menjadi bagian yang tentunya menunjukkan bahwa bagaimana implementasi MBKM yang ada di Kalimantan Barat. Kita sama-sama memahami bahwa di Kalimantan Barat, Universitas Tanjung Pura itu menjadi universitas terbesar perguruan tinggi negeri. Tetapi di dalamnya, implementasi ini juga menjadi bagian yang tentunya juga akselerasinya harus disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Karena memang indikator kinerja utama yang ada di PTN, itu juga menunjukkan proses yang tentunya ada terkait dengan struktur yang ada di dalamnya, baik itu mahasiswa aktif dan tentunya itu terkait dengan indikator kinerja utama. Begitu Bang Deddy. Oke, ini kan kembali ke indikator kinerja utama, artinya ini kan hal-hal yang memang perlu dicapai di masing-masing kampus begitu ya.
Nah, kalau ke Pak Andi nih, Pak Andi di Kalimantan sendiri, bagaimana, apa mungkin ada tantangannya untuk merekrut duta dan sebagainya ini, Pak? Atau antusiasmenya seperti apa sejauh ini? Oke, dalam perekrutan untuk mengajak teman-teman dosen dari berbagai perguruan tinggi, ini memang masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Karena ada beberapa perguruan tinggi ini belum terlalu aktif. Oke, Betul. kita sampai di belum terlalu aktif itu, Pak. Oke. Ini menarik ini. Seperti biasa kita tadi, bagi yang baru bergabung, kita berbicara tentang seperti apa implementasi dari Merdeka Belajar ini, khususnya terkait Duta Kampus Merdeka. Nah, tadi kita terakhir nih berbicara dengan Pak Andi terkait bagaimana progres atau implementasi ya dari Duta Kampus Merdeka atau DKM ini di Kalimantan Barat. Tadi Bapak menyampaikan kendalanya, seperti apa nih Pak? Silakan dilanjutkan. Oke, kendala utama yang kita hadapi di lapangan, belum semua perguruan tinggi bisa mendukung dengan baik sesuai dengan harapan kita. Nah, perkiraan kami ini karena teman-teman dosen di perguruan tinggi itu belum memahami tujuan, belum memahami bagaimana peran dosen Duta Kampus Merdeka di perguruan tinggi. Jadi teman-teman dosen belum memahami itu. Dan juga ada kemungkinan MBKM-nya di perguruan tinggi tersebut juga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini sebenarnya tidak sulit kalau kita melihat bagaimana indikator-indikator untuk bagaimana program MBKM itu bisa berjalan, itu saya katakan tidak terlalu sulit. Kita bisa melihat setiap ada program yang diumumkan pemerintah yang mendukung program MBKM itu, bagaimana tingkat keikutsertaan dari perguruan tinggi itu. Kemudian apakah ada dorongan dari pimpinan perguruan tinggi? Ini penting ya, dorongan dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau di tempat kami, saya selalu mewajibkan setiap ada program ini, ayo dosen ikut, mahasiswa ayo ikut. Nah, itu sebenarnya peran yang pelaksanaan dari Duta Kampus Merdeka itu semacam itu, jadi mendorong itu sebenarnya. Nah, sekarang persoalan lain yang muncul, mungkin juga informasi-informasi yang terkait dengan program-program MBKM, kemudian bagaimana peran Duta Kampus Merdeka ini, kemungkinan ini yang belum sampai atau belum tersampaikan. Jadi beda, belum sampai dengan tersampaikan. Ini belum tersampaikan sampai dengan baik kepada pimpinan perguruan tinggi itu sendiri, sampai kepada mahasiswanya yang di lapangan. Nah, ini yang harus secara gencar dan masif harus kita terapkan benar, kita merangkul, ayo teman-teman dosen perguruan tinggi, bersama-sama kita mengawal agar program MBKM yang diterapkan oleh pemerintah, ini di tempat kita bisa menerapkan MBKM itu secara mandiri. Oke, nah ini berarti lebih kepada sebenarnya kebijakan juga Pak ya, kebijakan dari pusat nih. Nah ke Bang Agus ini sebagai leads-nya begitu kan, apakah ada reward and punishment tertentu nih Bang untuk kampus-kampus yang mungkin sangat aktif ikut atau yang bahkan tadi seperti dikatakan Pak Andi ya, cenderung untuk pasif gitu Bang untuk di kegiatan ini? Ya, tentu benefit yang diterima di setiap flagship, di setiap program yang dibuat BKP, bentuk kegiatan pembelajaran yang ada di MBKM, itu semuanya menyediakan benefit. Tentu yang paling terpenting benefitnya itu ada pengukurannya masing-masing. Baik itu PTN maupun PTS, semuanya ada dalam indikator kinerja utama. Dan tentunya dalam indikator kinerja utama, dia tiga kualifikasi tadi. Jadi peningkatan kualitas lulusan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan yang ketiga. Nah, proses ini, benefitnya tentu, bila kemudian keikutsertaan PT dengan jumlah mahasiswa yang akan terlaporkan dalam pangkalan data Dikti, itu akan membuat proses yang tentunya akselerasinya harus baik. Nah, Duta Kampus Merdeka menjadi go-to person untuk implementasi akselerasi ini,
untuk area 4 saja, di mana seluruh Kalimantan dan Sulawesi itu saat ini yang bergabung secara nasional itu ada 2.272 dan ada 378 yang berada di area 4 di mana seluruh Kalimantan, Sulawesi dan Gorontalo. Nah, proses ini juga yang ada misalnya di dalam profil dari anggota komunitas DKM 2022 itu misalnya dari profesor sampai ke asisten ahli misalnya untuk jabatan fungsionalnya. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya ingin bergerak bersama. Jadi Duta Kampus Merdeka menjadi sebuah proses yang memang dia adalah tiga aspek tadi. Dia juga master tracker dan dia juga menjadi bagian pembina dari komunitas yang ada. Nah, proses yang ada di dalam profil anggota untuk di area Kalimantan juga menjadi bagian yang memang menjadi penting dan itu tentu akan berakselerasi bersama dengan Pak Andi di Kalimantan Barat. Tentu nanti di penghujung acara ini saya akan tampilkan ajakan untuk kepada seluruh dosen penggerak yang ada di PT, yang ada di Kalimantan Barat untuk bergabung bersama kami di Duta Kampus Merdeka Provinsi Kalimantan Barat melalui grup WhatsApp dan segala macam. Oke, jadi sudah ada difasilitasi untuk jejaring komunikasi. Ya, jejaring komunikasi. Nah, ini kepada Pak Andi mungkin sudah melihat artinya di lapangan sebagai duta ini Pak, kampus-kampus yang aktif, kemudian kampus-kampus yang juga yang cenderung pasif tadi. Untuk yang aktif ini rata-rata apa yang mereka sampaikan benefit yang mereka dapat ini Pak untuk di kampus ya? Oke. Kalau kita berbicara tentang benefit ini sebenarnya lebih terkait kepada dari program MBKM ya, dari program MBKM. Contoh ya, di program-program MBKM itu setiap program yang diumumkan itu ada bantuan pendanaan ya. Salah satu contoh umpamanya hibah matching pen ya. Nah, sampai saat ini itu lumayan, hibah matching pen itu berbicaranya sudah ratusan juta. Dan sekarang udah masuk di batch 3. Kebetulan di tempat kami STKIP Singkawang ada termasuk 47 perguruan tinggi se-Indonesia yang lolos. Nah, kalau ini katakanlah sampai tahap akhir ya. Kemarin kami terakhir presentasi di Jakarta apa segala, RAB sudah kami perbaiki. Nah, tinggal menunggu keputusan akhir. Jika ini lolos, kita akan mendapat dana sekitar 500 juta. Nah, dana 500 juta inilah yang akhirnya ini kita berbicara benar-benar di sini. Nah, sekarang dengan sebagai seorang DKM, ya, Duta Kampus Merdeka ini, kita berharap semacam apa yang sudah kami dapatkan ini bisa kita tularkan ke perguruan tinggi yang lain, sehingga perguruan tinggi yang lain bisa mendapatkan hal yang sama. Ya. Karena apa? Sekarang bukan zamannya lagi kita dapat informasi, kita keep informasi itu kita simpan, tapi informasi itu harus kita sharing agar benar-benar kita bersama itu bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang salah satunya tadi saya sampaikan. Nah, jadi itu Bang. Oke, artinya sebenarnya kalau memang disadari atau difahami ini banyak benefit ya, termasuk sampai ke pendanaan juga ya. Nah, ini kepada Bang Agus ya sebagai leads Duta Kampus Merdeka ini, apa arahan yang disampaikan kepada koordinator untuk yang dilakukan untuk menyampaikan ini? Artinya agar pesan ini tersampai sehingga memang lebih antusias lagi yang terlibat begitu. Kami di leads tentu prinsip manajemen yang ada tugas DKM itu sebagai community base ya, tentu komunitas, tentu leads lebih ke mengorganisasikan mengorganisasikan sumber daya dan tentu koordinasi lintas bidang, karena di PPKM pelaksana pusat kampus Merdeka juga memiliki bagian-bagian tertentu termasuk bagian program. Nah, dalam melaksanakan program dan nasional dan MONEF ya, kinerja DKM yang area DKM provinsi. Tentu di DKM provinsi sendiri itu tentu adalah membantu, karena go to persennya pada membantu melaksanakan peran dan fungsi DKM yang tentunya leads dalam lingkup area. Nah, Pak Andi berada di area Kalimantan Barat. Nah, yang tentu di dalam proses ini sendiri benefit yang disampaikan tadi menjadi bagian yang ikutan. Misalnya begini, bahwa mahasiswa akan mendapatkan pengalaman baru, didekatkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan MBKM itu sendiri adalah bahwa
akselerasinya adalah pada ini. Jadi aktivitas belajar itu kemudian diinikan dengan aktivitas mereka di luar program studi. Jadi aktivitas mereka, aktivitas kegiatan mereka di luar program studi itu kemudian didekatkan dengan aktivitas belajar. Sehingga proses yang paling menjadi ciri di MBKM adalah konversi 20 SKS. Nah, konversi 20 SKS jadi bagian benefit yang tentu diterima di dalam proses ini. Kemudian yang berikutnya adalah tadi benefit seperti yang disampaikan oleh Pak Andi dalam bentuk misalnya untuk yang fleksif. Untuk yang fleksif adalah mahasiswa diberikan misalnya bantuan uang saku, bantuan beasiswa, bantuan apa namanya biaya hidup, kemudian dan UKT juga dan segala macam, sehingga proses itu menjadikan hal yang penting. Nah, sebelum ini ditutup, tentu saya ingin mengajak kepada semua dosen-dosen penggerak yang PT yang ada di Kalimantan Barat, baik itu negeri maupun swasta, baik itu akademik dan vokasi, untuk bergabung bersama kami di Duta Kampus Merdeka Area 4 bersama Pak Andi di DKM provinsinya. Nanti di ujung ada grup WA yang bisa di-scan untuk teman-teman bergerak bersama dan tentunya menginspirasi berkolaborasi bersama. Agar betul-betul bisa merdeka gitu ya. Betul-betul mengimplementasikan. Oke, terakhir untuk Pak Andi sekaligus mungkin closing kita, Pak. Ini kan kampus kita juga sudah tersebar di mana-mana kok di Kalimantan Barat, bahkan sampai di daerah pun rata-rata sudah ada, Pak. Bagaimana strateginya atau apa yang Bapak sampaikan agar mereka juga ikut antusias ini, Pak? Oke. Yang jelas satu, saya bilang kata kunci yaitu kolaborasi menginspirasi. Gitu. Hanya itu. Oke, jadi apa namanya, ini bisa memberi peluang kepada kita semua untuk berkolaborasi, Pak ya. Ya seperti tadi dikatakan, artinya tidak ada lagi, artinya batas ruang itu tidak lagi menjadi sesuatu yang signifikan. Misalnya kampus di daerah, kampus di kota, tapi dengan kolaborasi ini bisa menyatu. Begitu Pak Gus ya? Betul sekali. Oke, ini menarik, artinya mudah-mudahan di usia Indonesia juga sudah hampir 80 tahun juga, dengan konsep semangat merdeka, kita juga bisa menciptakan kampus yang lebih unggul dengan merdeka-merdeka yang tadi seperti tadi, tentunya dengan kolaborasi begitu Pak ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Semoga kita masih mempunyai kesempatan untuk berdialog lagi di lain waktu, Pak. Terima kasih, semoga sehat selalu. Baik, pemirsa, demikian dialog kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih.